Menurut Daniel Goslan, enzim bentuknya tidak komplementer dengan substratnya. Namun, enzim itu fleksibel sehingga bisa masuk, bisa cocok dengan substratnya, membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian setelah reaksi selesai, enzim akan terlepas dan kembali ke bentuk semula, tidak mengalami perubahan, sementara substratnya berubah bentuk. Dalam hal ini, masih sama contohnya reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang merupakan reaksi katabolisme. Penjelasan hipotesis Indusvit, sisi aktif enzim bentuknya tidak komplementer dengan substrat. Substratnya persegi lurus, ini melekuk runcing, sehingga ini sebenarnya tidak komplement, tidak sesuai. Terjadi interaksi dinamis antara enzim dengan substrat, di mana bentuk enzim menjadi fleksibel sehingga cocok dengan bentuk substratnya. Setelah reaksi selesai, sisi aktif enzim kembali ke bentuk semula. Sifat inhibitor enzim. Kerja enzim itu bisa dihambat oleh penghambat enzim atau inhibitor enzim. Berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi yang pertama, yang bersifat reversibel atau dapat kembali semula. Sifat reversibel dibedakan menjadi reversibel yang kompetitif bersaing dan yang non-kompetitif. Kita bahas terlebih dahulu reversibel yang bersifat kompetitif. Inhibitor akan menempati sisi aktif enzim sehingga substrat menjadi gagal bergabung. Jadi contohnya di sini malonat dan oksalosuksinat yang menempati sisi aktif enzim suksinat dehidrogenase. Jadi enzim suksinat dehidrogenase itu akan dihambat kerjanya oleh malonat dan oksalosuksinat. Dalam hal ini bentuk penghambat, bentuk inhibitor itu identik dengan bentuk substratnya, sehingga mereka, inhibitor dan substrat, bersaing untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Ketika sisi aktif enzim ini sudah ditempati oleh inhibitor, berarti substratnya gagal menyatu dengan enzim sehingga reaksinya terhambat. Namun demikian, apabila inhibitor tadi lepas dari enzim, maka enzim dapat bekerja kembali mengubah substrat menjadi produk. Jadi sifat penghambatan ini hanya sementara. Ketika inhibitornya lepas, maka enzimnya dapat kembali berfungsi seperti semula yang dikatakan bersifat reversibel. Cara mengatasinya yaitu dengan menambah kadar substrat. Jadi kalau enzimnya 1, ada inhibitor 1, sebaiknya substratnya diperbanyak 2 kali lipat atau 3 kali lipat, sehingga semakin banyak substrat, semakin besar peluang substrat tadi menyatu dengan enzim, sehingga inhibitornya gagal bergabung dengan enzim, yang artinya enzim tidak terhambat kerjanya.
Yang kedua, reversible yang bersifat non-kompetitif. Dalam hal ini, inhibitor berikatan dengan selain sisi aktif enzim, sehingga enzim berubah bentuk menjadi tidak cocok lagi dengan substrat. Contoh, penisilin menghambat kerja enzim penyusun dinding sel bakteri. Maka penisilin kemudian dimanfaatkan oleh orang untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri tertentu. Karena dengan memberi penisilin, berarti penisilin ini akan menghambat kerja enzim yang menyusun dinding sel bakteri sehingga bakterinya gagal memperbanyak diri dan penyakitnya akan segera sembuh. Yang kedua, yang bersifat irreversible, tidak dapat kembali semula. Berarti sifat inhibitor ini permanen, enzimnya tidak bisa berfungsi kembali. Inhibitor menyatu kuat dengan sisi aktif enzim dan sulit lepas lagi. Berarti tidak ada kesempatan substrat menyatu dengan enzim yang artinya reaksinya tidak bisa berjalan. Contoh diisoprofil fluorofosfat yang menghambat kerja enzim asetilkolin esterase. Kalian masih ingat enzim asetilkolin esterase itu enzim yang akan mengubah atau mengurai asetilkolin menjadi asam asetat dan kolin pada proses penghantaran impuls melalui sinapsis yang telah dibahas di kelas 11. Penamaan enzim. Nama enzim biasanya disesuaikan dengan nama substrat dengan diberi akhiran ase. Contoh, amilum enzimnya amilase. Lipid lemak enzimnya lipase. Cari contoh yang lain, misalnya protein menjadi protease. Tata cara penamaan enzim yang pertama yaitu dengan sistematik. Dasar yang digunakan adalah reaksi yang terjadi. Contohnya ATP plus glukosa menjadi glukosa 6-fosfat plus ADP. Nama enzimnya menjadi ATP glukosa 6-fosfat. ATP itu energi awalnya, kemudian glukosa 6-fosfat itu adalah hasilnya sehingga digunakan untuk menamakan nama enzimnya. Nama trivial contoh enzim ATP glukosa 6-fosfat di atas diberi nama heksokinase karena glukosa itu mempunyai 6 atom C. Untuk bahasan enzim sudah selesai. Kita nanti masuk ke reaksi anabolisme dan katabolisme. Sekian, kita lanjut pada slide berikutnya.